Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan non pendidik di SDN Pakis 8. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 di SDN Pakis 8. Yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan peserta didik SDN Pakis 8 kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, puji syukur, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, ibu, bapak, serta anak-anakku, sehingga hari ini kita dapat bertemu dengan cara virtual. Bapak, ibu, wali murid, serta anak-anakku yang ibu sayangi, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 22 Desember tahun 2020, merupakan Hari Ibu. Saya ucapkan kepada orang tua kalian semua, terutama ibu, selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu kalian menjadi ibu yang kuat, yang ikhlas, yang sabar mendidik kalian. Dan kalian, ibu, mohon tetap menghormati orang tua kalian semuanya, ayah dan ibu kalian. Sayangilah orang tua kalian. Anak-anakku yang ibu sayangi, di hari ini tanggal 22 Desember tahun 2020, ibu akan mengumumkan kepada kalian bahwa besok tanggal 23 Desember tahun 2020 pada hari Rabu, waktunya pembagian rapot, yaitu rapot semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Cara membagikan rapot dibagikan secara daring atau luring, jadi anak-anak tidak perlu hadir di sekolah. Rapot akan dibagikan oleh ibu atau bapak guru wali kelas kalian masing-masing. Dibagikan pada tanggal 23 Desember 2020. Untuk libur semester 1 dimulai tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021. Dimulai pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020-2021, yaitu tanggal 4 Januari 2021. Untuk pembelajaran di semester 2 akan ada pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran tatap muka ini, ibu akan menyampaikan sosialisasi bagaimana pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Untuk ini sementara ibu sampaikan tentang bagaimana menerima rapot di semester 1. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dan peserta didik yang ibu banggakan dan ibu sayangi, hari ini ibu juga akan menyampaikan sosialisasi pembelajaran tatap muka
atau PTM di SDN Pakis 8 tahun pelajaran 2020-2021. Latar belakang berkenaan dengan telah ditetapkannya pembelajaran tatap muka, dasarnya adalah keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Dengan keputusan bersama tersebut telah disimpulkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di semester 2 atau tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus ini atau COVID-19, maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di luar lingkungan satuan pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dasar hukum pembelajaran tatap muka tadi sudah diulas, yaitu surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, menyampaikan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Dalam peraturan tersebut, persyaratan pembelajaran tatap muka yaitu 1. Satuan pendidikan yang berada di zona hijau atau kuning sesuai dengan kewenangan kota. 2. Satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar, periksa, dan merasa siap. 3. Dilakukan simulasi penerapan indikator dan prosedur operasional standar yang dibuat satuan pendidikan sesuai dengan panduan yang telah disiapkan bersama dengan tim gugus tugas COVID-19. Berkaitan dengan dasar hukum yang saya uraikan, sekolah kami SDN Pakis 8 telah membuat program persiapannya. Mengapa pembelajaran tatap muka harus dilakukan? Di antaranya yaitu telah ditemukan ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan pada anak dan risiko eksternal, ancaman putus sekolah, anak harus bekerja, risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi. Persepsi orang tua, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Penurunan capaian belajar, kesenjangan capaian belajar, perbedaannya akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosial ekonomi yang berbeda. Kekerasan pada anak dan risiko eksternal, kekerasan yang tidak terdeteksi tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Ini temuan-temuan.
yang telah dikaji oleh dari SKP 4 Menteri tersebut. Berikut banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh. Guru, di antaranya kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Guru, kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Untuk orang tua, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya, yaitu kerja dan urusan rumah. Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Untuk siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Meningkatnya rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Jadi, mengapa alasannya dilaksanakan pembelajaran tatap muka? Uraiannya yang tersebut saya uraikan. Dalam prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi, yang diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologi juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Jadi tumbuh kembangnya harus diperhatikan. Ada kendala. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi, pelaksanaan pembelajaran tatap muka didasarkan pada juga prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Bagaimana yang prioritas pembelajaran tatap muka? Prioritasnya untuk SD yaitu kelas 6. Mengapa kelas 6 untuk SD? Dikarenakan proses pembelajaran akan berjalan dengan dua jenis pembelajaran, yaitu daring dan tatap muka. Sehingga kebutuhan SDM menjadi meningkat dengan dilakukan pembelajaran tatap muka. Bagaimana persiapannya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka? Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan, antara lain kebersihan sarana sanitasi dan kebersihan, contohnya toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih dengan hand sanitizer dan disinfektan. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, antara lain layanan kesehatan yaitu puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Ketiga, kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik, terutama peserta didik disabilitas. Yang keempat, memiliki termogen yaitu pengukur suhu tubuh tembak.
Yang kelima, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, yaitu memiliki kondisi medik penyerta atau komorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Yang keenam, persiapannya membuat kesepakatan bersama Komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini diantaranya persiapan yang dilakukan sekolah. Sekolah sudah mengundang pengurus komite untuk mengusulkan pembelajaran tatap muka dan sudah disepakati, sudah ada MOU-nya. Untuk diawalinya pembelajaran tatap muka ini telah didampingi oleh Dinas Pendidikan dengan diberi juknis-juknis apa yang harus disiapkan, baik itu administrasi maupun sarana dan prasarana. Untuk administrasi sudah disiapkan berupa form-form yang harus diisi secara online. Nah, maka untuk itu orang tua dari peserta didik dimohon mengisi form-form baik itu secara manual maupun secara online. Untuk kesiapan dulu yang form diisi secara manual. Untuk entry-nya dibantu oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Jadi, untuk kelas 1 sampai kelas 5, kesiapan sekolah mengisi dulu, minta kepada orang tua mengisi syarat-syarat berupa form-form, yaitu surat pernyataan orang tua bersedia pembelajaran tatap muka, berikut tentang pemeriksaan medik, dan form isian berupa isian riwayat penyakit dari keluarga maupun anak. Nah, untuk nanti bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka apabila administrasi tersebut sudah bisa diisi semua dan diperiksa, dicek, diberi nilai oleh Dinas Pendidikan dengan skor. Apabila memenuhi syarat, baru bisa diizinkan pembelajaran tatap muka. Syarat utama sebelum pembelajaran tatap muka yaitu peserta didiknya diminta untuk di-swab terlebih dulu untuk mengetahui kesehatan. Jadi prinsip utama, dasar utama adalah memperhatikan kesehatan. Maka minta tolong kepada Bapak Ibu wali murid untuk mengisi data tersebut. Ya, kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 5 itu menunggu dulu yang dibuat simulasi. Kelas 6 itu pun menunggu persetujuan dari dinas melalui pemeriksaan kesiapan sekolah, baik itu administrasi maupun cek fisik yang ada di sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu wali murid, minta tolong membantu
untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka putra-putrinya di semester 2 atau semester 6 ini. Nah, tetapi tidak langsung tatap mukanya. Maka sebelum dilaksanakan tatap muka, nanti setelah masuk semester 2 yaitu pada tanggal 4 Januari 2020 masih disampaikan pembelajaran jarak jauh yaitu BDR melalui materi yang dibuat link-link oleh Bapak Ibu wali kelas. Nah, untuk itu saya mohon perhatian dan atas kerjasamanya Bapak Ibu mohon untuk ikhlas, sabar mendampingi putra-putrinya dalam melangsungkan belajar agar tercapai cita-citanya walaupun di masa pandemi seperti ini. Saya kira itu Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Selamat istirahat dan besok selamat melihat nilai rapor kalian. Apabila nilai rapor kalian sudah bagus, tolong di semester 2 nanti hasil belajar kalian nilainya dipertahankan, ditingkatkan. Yang masih kurang lebih giat belajar, hasilnya ditingkatkan lagi. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.